Audio Jungle. Yang kami hormati Bapak Kapolres Pati, Pak Satreskrim Polres Pati, kemudian para personil anggota dari Satreskrim Polres Pati, termasuk juga yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan teman-teman dari media yang ada di wilayah Kabupaten Pati, baik media TV, koran, kemudian dan lain-lain. Pada kesempatan sore hari ini, sama-sama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Kita dapat berkumpul di Polres Pati pada sore hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rilis beberapa kasus yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Yang pada kesempatan ini saya juga mohon maaf karena teman-teman sudah menunggu lama karena saya harus menemui pengurus Muhammadiyah Kabupaten Pati. Ada yang perlu kita koordinasikan dan sampaikan dan itu besar sekali sehingga waktunya kita mundur untuk pelaksanaan konferensi pers. Pada saat ini kami langsung saja kaitan dengan konferensi pers kasus yang menjadi perhatian masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pati karena dari kasus ini yaitu kasus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangkanya dengan inisial JHK. Ini melakukan pencurian di tempat yang tentunya objek-objek atau tempat ini ada yang tentunya instansi-instansi pemerintah. Dan ini yang menjadi perhatian dan tentunya ini menjadi atensi kita. Dan alhamdulillah dari Satreskrim Polres Pati sudah melakukan pengungkapan dan sempat masuk di media cetak maupun media TV, televisi dan viral juga di beberapa medsos. Terjadinya waktu TKP-nya di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, masuk juga dari kantor DPRD Kabupaten Pati dan di kantor Satpol PP Kabupaten Pati untuk TSK dengan inisial JHK, kemudian pekerja umur 44 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di wilayah Kecamatan Bukti Kabupaten Pati. Kemudian untuk modus operandinya bahwa yang bersangkutan JHK ini mencuri dokumen penting yang sudah terbentuk dalam bentuk jilitan, dan ini dokumen penting yang ada di kantor DPRD Kabupaten Pati termasuk di kantor Disperindak dan di kantor Satpol PP dengan cara mengelabui penjaga yang ada di kantor di kantor instansi tersebut, karena di masing-masing kantor itu ada penjaganya termasuk yang di DPRD juga ada tempat satpam ya di tempat itu ya, dan anggota kita juga senantiasa melaksanakan patroli di sana. Saya sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan tersangka ini TSK ini sudah mendapatkan izin dari pimpinan, dari para kepala maupun dari para anggota yang ada di kantor-kantor tersebut untuk masuk ke dalam ruangan kantor yang ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan dia masuk kemudian mengambil dokumen-dokumen itu, ya, kemudian dijadikan itu limbah berdasarkan pengakuannya. Dari pengakuan pemeriksaan dijadikan limbah. Dan limbah tersebut dijual ya, pada orang untuk hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian kronologi ungkap kasusnya dari tim Resmob Satreskrim Polres Pati, setelah mendapatkan informasi tentunya kami langsung melaksanakan olah TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk juga TKP, kemudian menghadirkan juga petugas Inafis untuk mengecek ya, sidik jari, kemudian mengumpulkan CCTV, siapa pelakunya, kemudian juga mengambil barang bukti yang perlu di TKP. Kemudian kami dapatkan informasi atau petunjuk bahwa tersangka ini berada di suatu tempat dari masyarakat, kemudian selanjutnya diamankan di wilayah Kabupaten Pati. Sempat ada keluar kota, kemudian pada saat kembali lagi dia sempat lari juga, pada saat kembali ya kembali dia kita amankan. Ya, kemudian setelah dalam pemeriksaan yang bersangkutan TSK-nya mengakui, dan tadi saya sampaikan untuk modus ya, ataupun kenapa dia melakukan
sementara dari pemeriksaan kami ya dipergunakan dijual, tapi kita tidak menutup kemungkinan pemeriksaan ke depan yang mungkin ada temuan-temuan barang bukti ataupun keterangan saksi yang baru, dia terus kita akan menggunakan motif maupun modus operandi daripada pelaku ini. Barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan uang tunai ada sebesar Rp 1.700.000, limba kertas ada sekitar 710 kg, cukup banyak. Yang merupakan dokumen penting ini, ya, kartu kertas dari instansi dinas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada 1 lembar tiket timbangan yang bersangkutan menimbang barang ini. Kemudian untuk pasal dipersangkakan yang bersangkutan terhadap pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Kemudian informasi yang perlu kami tambahkan bahwa tersangka ini yang tadi kami sampaikan selain mencuri ada di dinas Perindak juga di kantor DPRD dan di kantor Satpol PP. Kemudian dia mengambil berkas ini dibantu oleh 3 orang yang ada di belakang ini juga, dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Kemudian ya, jadi kita juga sudah mengamankan ya, ada barang bukti kendaraan Daihatsu pick up warna hitam, kemudian juga jilitan-jilitan yang nanti bisa di foto oleh petugas sekalian. Mungkin untuk yang kaitan dengan perkara pencurian, mungkin ada yang perlu disampaikan. Profesinya memang penjual barang bekas. Kalau profesi utamanya ya sebenarnya dia kalau waktu ditanya baru mulai terus 1 kali pengakuannya. Itu kok bisa tahu ada dokumen-dokumen itu dan? Nah, itu yang kita sampai ke arah sana belum ada temuan ke arah sana, tapi ya tentunya kita tetap akan melakukan pemeriksaan ya, terhadap saksi maupun keterangan tambahan. Terus 3 yang belanja apakah seharusnya tersangka atau sebagai saksi? Sementara kami jadikan sebagai saksi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti kita tingkatkan. Itu murni dilakukan sendiri atau mungkin ada yang menyuruh dan? Nah, sampai dengan saat ini yang bersangkutan menyampaikan bahwa itu hasil itu adalah keinginan dia sendiri, tidak ada yang menyuruh, tapi kita juga tetap melakukan pendalaman. Ada lagi? Itu kok bisa tahu ada dokumen-dokumen yang bisa diambil mungkin seperti apa? Ya. Kok bisa tahu di dalam DPRD ada dokumen-dokumen yang bisa Ya, dia lihatnya pada waktu masuk ruangan ada kertas, jangan di atas meja ada tumpukan-tumpukan, padahal itu dokumen penting. Dan itu langsung dibawa. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa modusnya itu dia ngomong bahwa dia sudah izin dengan para pejabat maupun para anggota yang ada di masing-masing instansi tersebut. Hanya sering ke DPRD juga dan ya? Sering. Berarti Ya, sudah ada rencana ya dan itu? Ya. Sudah ada rencana ya dan? Ya, memang sudah niatnya dan tentunya kesempatan itu ya dia lakukan pencurian. Dokumen apa yang diambil dan tahun berapa? Sekitar tahun berapa dokumen-dokumen penting yang diambil? Tentang dari 2016 sampai dengan 2021. Dokumen yang dibawa ini ya dokumen yang penting itu yang dari 2016 sampai dengan 2021. Kemudian alhamdulillah karena kecepatan yang kita lakukan, kita sudah bisa mengamankan barang bukti ada beberapa yang kita sudah berhasil amankan, karena dokumen-dokumen yang baru. Untuk motif sendiri dan itu kan kejadian bukan di hari itu kan beberapa hari kemudian baru muncul masalah pemberitaan. Nah itu ada keterlibatan dari internal kejadian enggak? Enggak ada. Jadi kita kan juga melihat fakta-fakta yang ada di CCTV, kita juga mengamankan bahwa dia memang pada saat mengambil kasus dibantu oleh yang ada di belakang ini, ya, masuk mengangkut ke dalam mobil itu. Kejadiannya berapa kali? Tanggal sekian? 5 kali. 5 kali. Dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Itu berapa ada? Ya hitungannya per kilo ya. Berapa kilo dan dapat uang berapa? Ini 10 juta. Tapi kan ya, kita tidak melihat, kita lebih kepada bahwa dokumen ini kan dokumen penting yang harus kita selamatkan gitu kan. Ke ngumpul barang, ngumpul kertas-kertas ini di Kudus. Ada yang sempat sudah terjual dan
sudah ada yang terjual. Ada yang hilang nggak dokumennya, Pak? Nah ini nanti kita akan klarifikasi ke DPRD, ke Sperindak DPRD dan Satpol PP, ini juga kami masih dalam proses. Begitu ya, cukup ya? Siap. Oke.